Panjang, kepanjangan pasti kan. Electronic Nicotine Delivery System. Oh, malah dia pengantar ya? Artinya dia tetap mengeluarkan nikotin. Memang nikotin lah jadi sumber yang utama, kemudian dicampur tadi macam-macam rasa. Iya, ada tapi flavornya. elektronik nikotinnya menjadi sumber yang utama. Jadi kalau kita lihat kecanggihan teknologi itu ada digital, ada manual. Rokok yang konvensional itu manual, bisa dibilang ini digitalnya. Tapi tetap ngantar nikotin. Iya, Intinya itu. tetap ada nikotin. Dan bukan hanya nikotin, ada lagi bahan dua lagi yang satu namanya propylene glycol. Itu pakai buat macam-macam gitulah, dan tidak sehat. Dan ada yang menemukan juga nitrosamin. Nah, ini lebih berapa kepada apa, pemicu sel kanker atau apa? Ya, nah sekarang waktu pertama-tama dikeluarin ini rokok elektrik atau rokok elektronik ini kan dibilang untuk membantu orang berhenti merokok. Iya. Dan tadi kan saya dengar ada Badan POM Amerika Serikat, ini juga sama, Badan POM Amerika Serikat sudah mengeluarkan hasil penelitian yang mengatakan bahwa ini tidak ada bukti bisa membantu menghentikan merokok. Yang ada mungkin kecanduan yang ini ya. Nah, kemudian kita berpikir, oh ini jangan-jangan kecanduan. Tadi kan saya dengar ada anak-anak yang belum pernah nyoba, karena dengar-dengar ini katanya aman, dicobain. Lama-lama habis ini dia akan cobain rokok yang beneran gitu. Jadi dari kacamata itu pertama untuk menghentikan rokok tidak ada bukti ilmiah. Iya. Kemudian yang kedua dia juga bisa merangsang orang untuk malah jadi kepingin merokok. Ada nikotinnya ya. Plus memang ada kemungkinan bahaya juga. Oke, kita lihat dulu beberapa pendapat dari masyarakat kita mengenai rokok tembakau atau rokok elektriknya. Kita lihat tayangannya. Saya pengen mungkin kebiasaan dari dulu ngerasain ngerokok yang benernya gitu. Kalau itu kayak cuman asap terus nggak ada filternya menurut saya ya. Itu asik-asik aja sih, cuman nggak suka nggak pengen pakai untuk panjang gitu, udah iseng aja buat iseng. Saya nggak rokok, tapi saya pertama nyoba vaping dan itu enak, nggak sakit di tenggorokan, nggak gatel, jadi saya suka vaping sampai sekarang. Sekarang saya pakai dua-duanya, sempat sih beralih ke elektronik karena pada saat itu saya ingin berhenti merokok, cuman ya karena bahannya itu untuk membeli liquidnya itu lumayan, ya lagi-lagi saya balik ke rokok tembakau. Saya rokoknya biasa aja ya, yang rokok biasa aja, nggak pernah sih nyoba rokok vaping, tapi nggak begitu ngena buat saya. Saya rokoknya tembakau. Saya pernah merokok elektrik atau mekanik gitu, cuman buatnya cuma seminggu karena rasanya beda gitu, nggak tahu suges, nggak tahu apa, agak pusing kalau misalkan rokok elektrik atau mekanik. Beda ya. Jadi saya kembali ke rokok biasa aja, rokok tembakau. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Tapi ini bukan suatu pembuktian, tapi adalah fakta dari 4 kalau misalnya kita ambil, bahwa tadi kan tujuannya katanya secara umum bilang untuk mengurangi rokok yang tembakau. Buktinya pada balik lagi. Iya, tapi banyak juga yang menjadi gaya hidup, ya kan? Malah dua ya jatuhnya ya. Karena lagi tren di mana-mana vaping ini, Prof ya. Tapi ini efek sampingnya yang jelas-jelas dari vaping ini atau rokok elektroniknya apa? Bukan efek sampingnya, kita juga bahaya. Bahaya. Sekali lagi untuk berhenti merokok enggak. Jadi kita gunakan saja cara yang lain, cara berhenti dengan psikologis, atau kalau bulan puasa juga yang pada puasa kan bisa berhenti gitu. Jadi sebenarnya kalau ada niat, dia nah soal bahayanya ada beberapa. Yang pertama, dia ada nikotinnya bagaimana? Jadi tentu kalau nikotin masuk dalam tubuh bisa tekanan darah naik, adrenalin meningkat ya, biar masuk terlatih menahan bagaimana begitu. Ada beberapa hal akibat nikotin. Yang kedua, sudah ada gangguan di saluran napas. Dan itu beberapa perusahaan rokok elektronik itu sudah menyatakan bahwa ini jangan pada gangguan pernapasan, asma dan sebagainya. Yang ketiga, ada beberapa laporan yang sudah menggunakan rokok elektronik ini pusing, agak dizziness gitu. Gitu. Dan yang keempat, di YouTube juga ada sebagian pemakainya sebenarnya dia kayak meledak begitu ya, kayak mengganggu secara fisik di mulut yang pakai begini. Alergi, mungkin burning. Bukan ada alergi, tapi memang ada elektronik disturbances gitu. Jadi yang pada dasarnya kalau yang namanya gadget rasanya kemudian ya ini kesalahan teknis. Kalau yang asli tembakau kebakar, ini juga gosong. Kesetrum ya? Kesetrum. Ya gimana tahu? Maksud masalahnya kesetrum apa? Rokok elektronik. Kira-kira saya di mana di mulut? Pada dasarnya apapun yang kita pilih yang berkaitan dengan tren, tapi balik lagi
lebih besar kepada kesehatan, manfaat, atau keburukan, atau penyakit untuk Anda. Terima kasih Prof. Chandra atas informasinya. Ya, setelah keren tentunya masih banyak informasi menarik lainnya, jadi tetap di Dokter Oz. Di mana ada pemerintahnya ya, bahwa ekonomi kita adalah ekonomi yang berbeda ya, karena kita mempunyai dasar konstitusi. Nah, dengan 3 hal ini saya kira kita akan arif ya, sehingga kita menjadi menempatkan